mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara kasih dalam Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GJKI Sunter. Doa saya supaya Anda tetap sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pagi ini, mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan tetap memberikan waktu untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita bermazmur bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Mazmur pasal yang ke-100, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tidak bercahaya lagi, langit bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tetap ada selama-lamanya. Matahari tak
terkasih di dalam Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita menghadapi kelam kabut kehidupan, lembah yang kelam, badai dan topan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan mengajarkan bahwa rencana Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan untuk kita tetap berserah atas pimpinan dan rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Ajar kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap hidup kami ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami mau belajar berserah atas pimpinan-Mu dalam hidup kami. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Terima kasih Tuhan. Biar kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami melihat rencana-Mu yang indah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar
Tuhan selalu mengajarkan kehidupan yang selalu berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menuntun hidup kami. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Mari saudara, siapkan hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk 1 minggu yang sudah kami lewati. Biarlah hari ini Tuhan memperlengkapi kami dengan kuasa yang maha tinggi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Urapilah lidah hamba-Mu yang membawakan firman dan kami semua yang mendengar secara online. Siapapun Tuhan jamah supaya memperoleh hati yang subur dalam menjambut benih firman-Mu. Berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini bertema pergunakanlah waktu. Diambil dari Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Mari kita baca bersama firman Tuhan pagi ini. Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, waktu menurut seorang filsuf bagaikan sebuah sepeda beroda yang berjalan melewati sebuah lintasan tanpa henti. Lintasan itu terbagi menjadi 3, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Hal yang dapat dilakukan adalah kita mengingat masa lalu, memperhatikan masa kini, dan menantikan masa depan. Dalam setiap lintasan waktu atau masa kini ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri untuk dipergunakan dengan baik dan merupakan anugerah Tuhan. Tetapi jika kita tidak mempergunakannya, akan berdampak dan menghasilkan penyesalan. Di dalam bukunya yang berjudul The Top 5 Regrets of the Dying,
Bapak Broniware melakukan wawancara terhadap para pasien di rumah sakit rata-rata 12 minggu sebelum pasien itu meninggal dunia. Dari hasil wawancara itu, Brony mendapati bahwa kebanyakan dari mereka merasa menyesal karena tidak mempergunakan waktu di masa lalu dengan baik. Tetapi saudara, semuanya itu sudah terlambat. Ya. Ayat 16 menegaskan kita harus mempergunakan waktu atau kesempatan masa kini yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat, yang berarti banyak orang mempergunakan waktunya hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam setiap kejahatan ada unsur mementingkan diri sendiri dan iri hati. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 2-3 berkata, ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Alkitab mengingatkan bahwa masa lalu kita tidak menggunakan waktu dengan bijak. Seharusnya kita harus menggunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Allah, tetapi kita gunakan untuk hidup dalam kedagingan. Ayat 15 mengatakan ada hubungan waktu dengan kehidupan. Alkitab mengatakan dalam mempergunakan waktu kita harus memperhatikan hidup kita dengan seksama. Mengapa demikian? Ini bicara bagaimana mengisi waktu yang ada dengan kehidupan yang arif dan bijaksana. Saudara, kalau membaca Efesus 5, Efesus 4, ini selalu menitik beratkan kepada meninggalkan kehidupan manusia lama atau kedagingan untuk berubah menjadi hidup yang baru yang disebut sebagai penurut-penurut Allah dan hidup di dalam kasih seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita mesti tahu dulu apa yang sebaiknya, yang terbaik untuk mengisi dan mempergunakan waktu kita masa kini, yaitu menjalankan visi hidup kita, yaitu amanat agung. Karena visi amanat agung telah dipercayakan kepada kita, semua orang percaya, untuk boleh mengabarkan keselamatan buat seluruh umat manusia. Tetapi saudara, ada tantangan pertama yang dikatakan dalam Alkitab, yaitu mempergunakan waktu yang ada. Tantangan pertama yaitu disebutkan banyak orang percaya tertidur dan mati dalam ayat 14. Apa arti tertidur? Kata tertidur di sini adalah dalam bahasa Yunaninya kateudo, yang artinya jatuh tertidur, to fall asleep. Orang yang tertidur artinya tidak melakukan apa-apa selain hanya bermimpi. Celakanya, hanya dengan bermimpi ia sudah merasa puas melakukan kehidupannya sendiri. Contoh, orang percaya yang berdoa, dia ke gereja, memberi persembahan, bahkan dia sering bermimpi bertemu Tuhan. Setelah ia bangun dari tidur, ia tidak melakukan visi amanat agung. Ia sudah berpuas diri karena sudah melakukan hal-hal rohani yang hanya untuk dirinya sendiri dan tidak memperhatikan orang-orang di sekelilingnya yang butuh keselamatan. Yang kedua disebut orang mati. Ciri-ciri orang mati biasanya tidak dapat bergerak dan melakukan sesuatu. Ia terbujur kaku. Ini bagaikan orang percaya yang hidup tetapi tidak melakukan apa-apa dalam menjalankan visi yang Kristus berikan. Padahal tujuan Kristus datang ke dunia adalah menyelamatkan semua orang berdosa. Dan Anda diselamatkan, saya diselamatkan, adalah meneruskan visi Kristus itu, yaitu memberitakan
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saudara, sekarang di hati Yesus, ia menangis melihat kurang lebih 5,5 miliar manusia di dunia ini yang belum percaya kepadanya. Akhir hidup mereka adalah di neraka. Tetapi orang-orang percaya hanya berpuas diri dengan hal-hal rohani yang berhubungan dirinya sendiri, yang tidak berhubungan dengan Injil Kerajaan Allah. Yesus berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Efesus 5 ayat 14. Jika kita memperhatikan hidup kita dan menjalankan visi amanat agung secara konsisten, maka kuasa Tuhan akan menyertai kita semua, sesuai Matius 28 ayat 20, sehingga hidup kita memancarkan cahaya Kristus. Tantangan yang kedua untuk tetap berfokus kepada visi amanat agung, yaitu kita semua harus memperhatikan hidup kita dengan seksama, yaitu meninggalkan kegelapan dan dosa-dosa, yaitu kehidupan lama kita. Ingat saudara, Efesus 5 ayat 9 berkata, terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jika kita masih hidup di dalam kubangan dosa, maka ini menjadi rintangan kita menjadi saksi Kristus dalam menjalankan amanat agung. Jika hari ini Anda masih bergumul dalam dosa, padahal Anda adalah anak-anak Tuhan, datanglah minta tolong kepada Kristus. Saya percaya Kristus selalu setia merubah Anda dengan penuh kasih dan menjadikan Anda Allah Kristus memberitakan amanat agung. Tantangan yang ketiga yang terakhir dikatakan dalam ayat 15, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan bijaksana. Kata arif atau bijaksana di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25 diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Artinya orang tersebut datang kepada Tuhan, mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Hasilnya, apapun tantangan terjadi dalam kehidupan orang tersebut, seperti banjir atau angin, tidak dapat menggoyahkannya. Misalnya, seperti pandemi COVID-19, krisis ekonomi, orang tersebut tetap konsisten menjalankan visi Kristus, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena masa pandemi ini adalah masa penuaian besar yang Tuhan ciptakan untuk kita anak-anak yang percaya. Artinya untuk berfokus kepada visi amanat agung, kita semua harus setiap hari membaca, merenungkan firman secara konsisten, berdoa intim dengan Tuhan. Hal ini membuat fondasi iman kita akan kuat menghadapi berbagai macam cobaan seperti krisis COVID-19 dan krisis ekonomi saat ini. Saudara, apa kesimpulan dalam pelajaran hari ini? Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, jangan buang-buang waktumu. Jadilah saksi dan memberitakan Injil. Ingat, kesempatan di bumi ini ada batasnya sampai Yesus datang kedua kali. Pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan takut, jangan goyah, karena Yesus akan menyertaimu dalam memberitakan Injil dan bersaksi. Bangunlah dari tidurmu, bangkitlah dari antara orang mati, yang berarti jangan engkau tidak melakukan visi amanat agung di dalam hidupmu, tetapi lakukanlah dengan setia dan konsisten. Janganlah hidupmu masih berkubang dalam dosa. Itulah yang menjadi penghalang fokusmu untuk memberitakan Injil. Yang terakhir, untuk memperkuat fondasi imanmu, baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan dengan setia. Saudara, saya mengaku gereja kita selama hampir 29 tahun kita membaca amanat agung, visi kita gereja misioner, tapi dalam prakteknya kita kurang melakukan hal ini. Mari saudara, saya ajak saudara bangkit. Setiap ketemu dengan siapa saja, beritakanlah Injil. Tuhan akan bekerja dan memberkati engkau, dan engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin saudara. Tuhan memberkati Anda.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan mengingatkan kami. Menggunakan waktu kami yang ada yang Tuhan berikan. Ada sebuah kesempatan, yaitu berfokus kepada memberitakan Injil, visi yang Tuhan telah berikan kepada kami, supaya kami tidak melupakannya. Tuhan, bangkitkanlah dari antara orang mati dan bangunkanlah kami dari tidur kami yang selama ini kami tidak melakukan apa-apa. Dan Tuhan, tolong kami bantu supaya lepas dari kubangan dosa manusia lama kami, supaya hidup kami hanya berbuahkan terang saja, yaitu keadilan, kebenaran, dan kekudusan. Tuhan, tolong juga kami untuk setia membangun fondasi iman kami yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat perkataan dan kesaksian kami. Banyak Tuhan memakai kami dengan luar biasa. Berkatilah kami semua yang mendengar untuk melakukan firman ini. Hamba-Mu percaya Engkau ada sesuai dengan janji-Mu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan menyertai kami sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima doa berkat. Saudara, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, yaitu berfokus kepada amanat agung, visi kita di dunia ini menjadi anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan dipakai Tuhan dan diberi keberhasilan, baik dalam visi utamamu dan visi kehidupanmu yang lain. Dan engkau akan melihat campur tangan Tuhan, mujizat-mujizat terjadi dalam dirimu. Maka terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati, memperlengkapi, menguatkan, memberikan keberanian kepada kita semua, khususnya yang nonton online ini. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah online ini, perkenankanlah saya mewakili segenap hamba Tuhan dan Diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sufiana tanggal 14 September, Gideon tanggal 15 September, dan Elo Paulus tanggal 19 September. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati saudara-saudara semua yang berulang tahun. Mari kita berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di minggu kemarin tanggal 14 September Ibu Sufiana
yang berulang tahun. Tuhan memberkati khususnya imannya, biar bertumbuh dalam Kristus dengan benar. Jamah dia menjadi seorang ibu dan seorang penolong buat suaminya Setiaman. Mencukupi kehidupannya, memberi kesabaran dan kesehatan bersama Setiaman, memberitakan Injil Tuhan. Kesaksian kepada keluarga Sufiana supaya mereka dibenarkan dalam Kristus. Kami juga berdoa untuk Gideon tanggal 15 September berulang tahun. Berkati Gideon sebagai kepala rumah tangga. Iman Tuhan tumbuhkan, berikan kemampuan dia untuk memberitakan, menjadi saksi Tuhan Injil Kristus lewat perkataan bibirnya dimanapun dia berada. Dan Tuhan akan memberi keberhasilan dalam setiap apa yang dilakukan, baik usaha, baik pelayanannya. Berkati istri dan anak-anaknya, Tuhan menopang dan menjaga di dalam kesehatan dan kekuatan Roh Kudus. Berdoa untuk Pak Elo Paulus tanggal 19 September ini berulang tahun. Tuhan memberkati anakmu ini Tuhan sebagai kepala keluarga. Berikan kesehatan, hikmat bijaksana, iman yang sungguh, dan visi Kristus yang tertanam di dalam hidupnya. Jadikan dia kepala keluarga menjadi contoh teladan buat istri dan anaknya. Berkati Yuli Hakim yang mendampingi dan anak-anaknya diberi kesehatan, kekuatan. Apa saja yang Elo lakukan diberi keberhasilan karena dia berfokus kepada Tuhan dan memberitakan kesaksian Kristus dalam hidupnya pada orang-orang di sekitarnya. Berkati seluruh keluarganya, baik Pak Hakim dan Ibu Cikwilian. Tuhan beri kesehatan, kekuatan buat mereka sekeluarga ini. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Sebelum kita berpisah, kita akan berdoa syafaat. Berdoa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Ingat saudara, doa syafaat ini didengar oleh Tuhan. Sungguh-sungguhlah berdoa syafaat. Karena dengan berdoa syafaat Anda mempunyai kasih kepada orang-orang yang belum percaya dan yang didoakan. Kita berdoa, pertama pokok doanya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Bangsa Indonesia ini, kira-kira penduduk Indonesia 130 juta, 80%-nya harus didoakan untuk percaya kepada Kristus. Kita doakan bangsa dan negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam memimpin bangsa ini, menangani krisis COVID dan ekonomi. Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang hendak menghancurkan bangsa ini. Berikan hikmat dan perlindungan Tuhan. Doakan juga untuk Gubernur DKI Anies Baswedan, supaya dia boleh memerintah dengan kejujuran dan dengan pertolongan Tuhan. Doakan juga untuk dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien COVID yang makin hari makin bertambah. Biar Tuhan ikut campur tangan untuk boleh sungguh dijamah mereka dan diselamatkan orang yang belum mengenal yang tertular ini. Doakan juga GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. GJKI Nasional berkati hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah biar bersatu dan sungguh-sungguh menjalankan misi Tuhan. GJKI Agape, doakan saudara di Sunter, di Bisma, kita sedang merenovasi gereja, yaitu plafon yang sudah rusak karena kena rayap. Dibutuhkan biaya 150 juta. Saudara, jadi tapi Tuhan kirimkan donatur 100 juta. Tapi masih kurang 50 juta. GJKI Agape dan GKO bersama-sama menutup biaya ini. Jadi dikenakan 25 juta. Doakan, dan kalau Anda tergerak, Anda bisa mempersembahkan pada kas gereja supaya boleh terjadi bangunan ini boleh selesai, ya. Kita doakan juga untuk GJKI Sunter, biar Tuhan memberkati baik jemaat, kesehatan mereka. Ucap syukur untuk Yeni yang anaknya sudah lahir. Juga ucap syukur untuk operasi dari mamanya Ferry yang berjalan dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa juga untuk Cikwilian yang sedang sakit, biar boleh ada pemulihan secara, saya percaya darah Yesus bisa memulihkan. Juga yang lainnya, Ibu Susanto, doakan supaya diberi kesehatan dan bisa pergi memberitakan Injil. Dan semua yang saya tidak sebutkan, yang saudara ingat, doakan jemaat-jemaat. Doakan masa depan GJKI Sunter ini biar bertumbuh membawa jiwa lewat kesaksian saudara-saudara memberitakan Injil.
Kemudian kita akan sharing kelompok dan saling mendoakan. Sharing kelompok dilakukan di rumah Anda masing-masing dengan keluarga Anda sendiri dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa arti menggunakan waktu yang ada menurut Anda? Dari 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Yang kedua, apa tantangan dalam mempergunakan waktu? Ada 3 hal. 3. Apakah Anda sudah membawa jiwa-jiwa buat Tuhan? Renungkan dan lakukanlah. Lagi kesempatan masih ada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda yang boleh menonton khotbah online ini. Saya percaya berkat Tuhan sudah mengalir lewat firman dan pujian penyembahan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Selamat bertemu sampai minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.